Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmawati 2321504 akan membahas tentang pemodelan sistem urinari. Sistem urinari memiliki fungsi utama yaitu mengatur komposisi ion plasma seperti sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan juga fosfat. Selain itu, berfungsi juga untuk mengatur volume plasma, mengatur osmolaritas plasma, mengatur konsentrasi ion hidrogen pada plasma, kemudian membuang produk sisa metabolisme dan zat asing lainnya. Selain itu, berfungsi juga untuk sekresi hormon dan enzim, aktivasi vitamin D3, dan juga melakukan glukogenesis pada waktu tertentu. Berikut ini merupakan proses keluar masuknya cairan di dalam tubuh, di mana proses ini melalui sistem urinari. Di sini air akan masuk ke dalam tubuh. Di sini merupakan berupa inputannya. Air akan masuk ke lumen saluran pencernaan. Di sini terdapat dua proses, yaitu absorpsi dan sekresi. Absorpsi ini yaitu air akan masuk ke cairan interstisial dan plasma. Kemudian dari cairan interstisial dan plasma ini akan disekresi ke menuju lumen saluran pencernaan. Selanjutnya, dari cairan interstisial dan plasma ini terdapat pertukaran juga, yang pertukaran cairan yaitu ke sel dan juga ekstraselular konektif tisu. Cairan interstisial dan plasma ini terjadi tiga proses, yaitu filtrasi, sekresi, dan absorpsi dengan lumen dari renal tubula. Di sini filtrasi dan sekresi terjadi dari cairan interstisial dan plasma ke lumen dari renal tubula, sedangkan absorpsi terjadi dari lumen dari renal tubula ke cairan interstisial dan plasma. Selanjutnya, dari tiga bagian ini yaitu lumen saluran pencernaan, cairan interstisial, dan plasma, lumen dari renal tubula outputnya yaitu berupa ekskresi. Untuk lumen saluran pencernaan, ekskresi outputnya berupa feses, kemudian cairan interstisial dan plasma berupa keringat, hemorrhage atau respirasi, kemudian untuk lumen dari renal tubula berekskresi berupa urin. Selanjutnya adalah aliran darah masuk ke dalam ginjal. Berikut ini adalah urutan darah masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk melalui arteri renal, kemudian dilanjutkan masuk ke arteri segmental, lanjutnya ke arteri interlobal, arteri arkoid, arteri interlobal, kemudian ke aferen arteriol. Selanjutnya dari aferen arteriol ini akan masuk ke bagian nefron, di mana nefron ini terdapat glomerulus, kemudian masuk ke aferen arteriol, masuk ke kapiler peritubular. Selanjutnya akan keluar dari nefron dan akan masuk ke venula, ke vena interlobal, selanjutnya ke vena arkoid, ke vena interlobal, dan kemudian masuk ke vena renal. Selanjutnya adalah saya akan membahas proses pemodelan proses micturition, di mana proses ini seperti bagaimana urin bisa keluar dari tubuh manusia. Di sini berawal dari di dalam bladder volume cairan meningkat sehingga mengakibatkan dinding bladder membesar. Setelah itu, ketika dinding bladder membesar ini, maka stress reseptor teraktivasi. Selanjutnya pada bagian spinal cord, yaitu aktivitas saraf simpatik akan mengalami penurunan, aktivitas saraf parasimpatik akan mengalami kenaikan. Selanjutnya aktivitas motorik neuron somatik akan mengalami penurunan. Selanjutnya dari saraf-saraf tersebut mengakibatkan pada bagian bladder yaitu relaksasi internal uretral sphincter, itu kemudian kontraksi otot destrusor, dan juga relaksasi eksternal uretral sphincter, di mana relaksasi internal uretral sphincter dan kontraksi otot destrusor ini mengakibatkan internal uretral sphincter terbuka. Kemudian dari relaksasi eksternal uretral sphincter mengakibatkan eksternal uretral sphincter terbuka. Dari terbukanya internal uretral sphincter dan eksternal uretral sphincter ini, maka terjadilah proses micturition, yaitu pengeluaran urin dari dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu bagian dari mekanisme yang terjadi pada laju filtrasi glomerulus, yaitu
mekanisme pengaturan myogenik untuk menjaga laju filtrasi glomerulus. Di sini yang pertama yaitu mean arterial meningkat, sehingga pada afferent arterial tekanan menjadi meningkat. Selanjutnya peregangan otot halus arteri terjadi peregangan. Selanjutnya maka mengakibatkan konstriksi meningkat dan resistansi meningkat. Selanjutnya pada glomerulus akan terjadi tekanan kapiler glomerular itu akan meningkat. Kemudian tekanan kapiler glomerular ini menurun sehingga ada negatif feedback yang mengakibatkan tekanan kapiler glomerular ini meningkat. Selanjutnya yaitu tekanan filtrasi glomerular akan meningkat juga, sehingga akhirnya laju filtrasi glomerulus akan meningkat, sehingga hal ini mengakibatkan laju filtrasi glomerulus akan tetap terjaga. Namun mekanisme ini hanya bisa dilakukan untuk jangkauan tertentu, yaitu kurang lebih jangkauan 80 hingga 180 mm Hg, itu jangkauan MAP 80 hingga 180 mm Hg. Untuk itu terdapat kontrol ekstrinsik yang dilakukan untuk menjaga laju filtrasi glomerulus, yaitu misalnya ketika terjadi hemorrhage atau berkeringat, kemudian volume darah akan menurun. Selanjutnya tekanan vena akan menurun, yang pada akhirnya pada jantung venous return akan menurun, cardiac output akan menurun, dan MAP akan menurun. Selanjutnya baroreseptor mendeteksi dan merespon. Akibatnya aktivitas saraf simpatik akan meningkat. Kemudian selanjutnya aktivitas saraf simpatik ginjal juga akan meningkat. Selanjutnya hal ini akan terpengaruh pada ginjal, yaitu afferent dan efferent arteriole akan terjadi vasokonstriksi yang mengakibatkan resistansi pembuluh ginjal meningkat dan laju filtrasi glomerulus akan menurun. Selanjutnya, karena resistansi pembuluh ginjal meningkat, maka TPR akan meningkat dan MAP akan meningkat, sehingga akan ada negatif feedback ke baroreseptor, ke bagian baroreseptor. Selanjutnya, dari GFR ini terdapat efek langsung yang mengakibatkan MAP menurun. Selanjutnya, dari GFR ini akan mengakibatkan aliran urin menurun, sehingga kehilangan cairan pun akan menurun. Dari mengurangnya cairan yang keluar ini juga ada negatif feedback menuju ke volume darah yang mengakibatkan volume darahnya akan kembali naik. Sekian pembahasan tentang model urinari, sistem urinari. Terima kasih.